Seperti emas ya bang? Iya. Kalau kita investasi di Bitcoin itu seperti emas. Nggak ada istilahnya duit kita jadi nol. Kayak ibu kita dikasih duit sama bapak kita tiap bulan. Disisihkanlah tuh uang sama ibu kita untuk dibelikan emas setiap bulan. Contoh, ibu kita mensisihkan setiap bulan. Dia bisa beli 1 gram ya per bulan. Anggaplah dulu ya, dulu ibu kita beli emas saat emas harganya 900.000 atau anggaplah 900.000 per gram. Dibelikanlah emas itu sama ibu kita. Disimpanlah di rumah. Minggu depan ternyata tahunya harga emas turun dari 900.000 per gram jadinya 500.000 per gram. Apakah ibu kita sudi untuk menjualnya ketika turun ke 500.000 per gram emas itu? Jawabannya adalah tidak. Emak kita tidak bakalan sudi untuk menjual emasnya ketika harga emas itu turun. Justru karena setiap bulan bapak kita ngasih duit ke emak kita untuk setiap bulan bapak kita memberikan uang ke ibu kita, lalu ibu kita mensisihkannya, justru ibu kita itu membelinya lagi ketika harga emas itu turun. Jadi bukannya dijual ketika emas itu harganya turun, ibu kita nggak akan sudi menjual emas tersebut ketika harganya turun, ya kan? Yang kedua, ibu kita justru akan membelinya lagi ketika harga emas itu turun. Di kepala ibu kita itu udah ada strategi. Nanti saya jual harga emas kalau nanti harga emas 1,5 juta per gram, baru deh saya jual semua emas yang udah saya investasikan dan saya kumpulkan selama ini. Kalau harganya turun saya nggak peduli, pokoknya kalau ada saya duit lebih saya beli emas itu. Pasti seperti itu, ibu kita udah punya otaknya. Begitupun juga kita. Kamu tidak punya modal untuk investasi di Bitcoin, tapi kamu bekerja. Kamu nggak punya tabungan, tapi kamu bekerja. Bekerja setiap bulan. Nah, kamu misalkan gaji kamu 3 juta. Kamu bisa ambil 10%. Ya, kamu bisa ambil 10% dari gaji kamu untuk dibelikan Bitcoin. Mau gaji kamu 3 juta, 4 juta, 5 juta, 7 juta, 10 juta. Kenapa 10%? Saya nggak tahu karena setiap orang berbeda-beda nih. Ada yang mungkin udah punya keluarga anak 1, punya keluarga anak 3, atau yang ada yang masih bujang. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. Saya ambil contoh aja buat udah orang yang keluarga, ya. Terus gajinya mungkin cuma 5 juta atau 6 juta, tapi punya anak misalkan 3. Seperti itu. Ya, 10% paling itu udah. Karena anak sekolah, semua segala macam, tidak mungkin dikorbankan kan. Jadi ya sudah 10%. Misalkan gaji kalian 5 juta, 10%. Syukur-syukur kalau kalian bisa di atas 10%. Yang penting konsisten, gak boleh bolong tiap bulan. Ya. Nah, nanti di akhir video dikasih untuk nih, cara beli table ini gimana. Nah, nanti kalau kalian udah beli, ya, kalian ganti aja total modal jadi angka 1. Karena kita sistemnya tidak punya modal ya. Kita pakai cicil setiap bulan. Terus, harga koin saat ini, kalian lihat harga Bitcoin terbaru. Misalkan kalian pakai apa? Indodax. Kalian lihat harga Bitcoin terbaru. Ketika kalian baru mau mulai investasi di Bitcoin, harganya itu 1,412 miliar. Kalian masukin 1,412 miliar. Seperti ini. Oke. Target profit kalian mau berapa? Mau kalian ganti 5% boleh, 10% boleh, 100% boleh. Tapi kita contoh untuk simulasi di video ini kita ganti 100%. Untuk nanti perbedaannya apa kita akan jelasin di dalam video ini nih. Oke, langsung aja cara bacanya. Cara bacanya kita nggak usah peduli table bagian yang di atas ini. Kalian hanya fokus pada bagian yang di OP1 saja, yang di harga 2,824 miliar ini. Nah, contoh gaji kalian 5 juta atau oke lah, contoh 3 juta. Kita ambil yang kecil aja. Gaji kalian 3 juta sebulan. Oke. Diambil 10% berarti 300.000 setiap bulan untuk dibelikan Bitcoin. Anggaplah bulan ini kalian gajian 3 juta. Harga Bitcoin hari ini 1,412 miliar. Hari ini kalian juga gajian. Kalian beli lah itu Bitcoin dengan nominal uang 300.000. Kalau kalian nggak kuat 10%, 5%. Berarti berapa? 150.000. Seperti itu teman-teman. Oke. Tapi kita contoh di video ini kita ambil 10% aja contohnya. Berarti dibelikanlah dengan nominal uang 300.000 dari gaji kalian 3 juta. Bulan depan kalian gak usah peduli mau Bitcoin hancur misalkan ke 1 miliar kek, 700 juta kek,
500 juta kek, 400 juta kek, 300 juta kek, ataupun sebaliknya, mau Bitcoin naik ke 1,5 miliar kek, 1,8 miliar kek, 2 miliar kek, 2,5 miliar kek, kalian gak usah peduli. Yang kalian harus lakukan adalah kalian harus beli. Yang kalian lakukan adalah di bulan depan kalian itu beli. Apapun itu situasinya, kejadiannya, kalian harus beli. Tidak boleh bolong. Bulan depannya sama, kalian tidak usah peduli berapapun harga Bitcoin. Pokoknya kalian beli. Jualnya di mana? Nih, jualnya di sini, di 2,824 M ini. Kalian baru boleh menjual ketika Bitcoin mencapai 2,824 M ini. Barulah kalian boleh menjual Bitcoin yang sudah kalian cicil setiap bulan. Selesai. Caranya sesimpel itu. Bang, apakah Bitcoin akan ke 2,824 miliar? Jawabannya adalah iya. Tapi butuh waktu berapa lama, Bang? Tidak ada yang tahu. Begitupun kalau saya ganti ini jadi 10%, target profit kalian misalkan 10%. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Berarti kalian menjualnya nanti ketika Bitcoin mencapai 1,553 miliar. Kalian cicil setiap bulan, ya. Pokoknya dia mau turun, mau naik sedikit, pokoknya dia menyentuh atau melewati harga 1,553 miliar ini, barulah kalian jual Bitcoin yang udah kalian cicil. Mau kalian baru sebulan nyicil, ternyata gak lama kemudian nyampe 1,553 miliar. Ya jual, tetap harus disiplin. Jangan gak dijual. Nanti kalian, nanti masih naik kali ya ke 2 miliar, saya tahan dulu deh. Taunya gak nyampe, baru sampai 1,6 miliar, dia balik arah turun ke bawah. Nyesek. Ya itu akibat kalian tidak disiplin. Jadi apapun target profit yang udah kalian ketik di sini, kalian ketik 10%. Ya sudah, ini target profit kalian. Kalian cicil setiap bulan, ya. Sampai dia menyentuh 1,553 miliar, baru kalian jual. Nanti kalau kalian mau mulai dari awal, silakan kalian tulis 1,553 miliar itu di sini. Kalian mulai dari awal lagi, target profit kalian mau berapa, kalian cicil lagi setiap bulan. Begitu seterusnya. Seperti itu teman-teman. Ya. Apakah Bitcoin akan ke 1,553 miliar? Iya. Butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Mau saya ganti ini jadi 900%. Apakah Bitcoin akan ke 14 miliar? Jawabannya adalah iya. Butuh waktu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Jadi kalian cukup konsisten. Setiap bulan tidak boleh bolong kalian beli Bitcoin. Yang kedua, kalian disiplin. Kalian harus beli setiap bulan. Dan kalian tidak boleh menjualnya sampai dia menyentuh target profit kalian. Makanya pastikan target profit yang kalian ketik itu udah sesuai dengan mindset dan mental kalian. Apapun situasinya, seperti itu. Kunci target profit kalian adalah seperti itu. Kalian mau 10% ketik 10%, kalian mau ketik 5%, 5%, kalian mau ketik 80%, 80%. Cuma boleh dijual di harga yang ada di OP1. Selebihnya kalian mencicil setiap bulannya. Seperti itu. Oke? Itulah strateginya. Apakah sama seperti emas? Sama. Sekarang harga emas berapa? 1,8 juta per gram. Kalian mau cicil setiap bulan? Silakan. Nanti sampai 2 juta per gram, kalian jual. Seperti itu teman-teman. Cuman kan ini Bitcoin. Ya, setiap orang memiliki target profit yang berbeda-beda. Jadi kalian gak perlu ngitung manual dengan target profit ini. Dan setiap hari harga Bitcoin itu berbeda, fluktuatif. Kalian jadi ketika kalian baru mau mulai investasi di Bitcoin, pastikan kalian ketik dulu harga Bitcoin terbaru. Ini ada cara alternatif ya. Ini ada cara alternatif apabila kalian nggak punya modal. Kalau kalian punya modal, kalian bisa tonton videonya di profil TikTok kita. Videonya saya pin, saya sematkan yang ini. Cara penggunaan table money management kripto yang saya jual di sini. Kalau kalian masih cocok dan terbantu, kalian bisa belinya di website kita, table tadi, LYNKID/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu pilih tools profit, kalkulator, trading Indodax. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di Android kalian. Kalau kalian mau buka di iPhone, download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalian beli dulu table ini, baru nanti bisa buka di iPhone kalian. Lalu kalau kalian pakai misal kalian pakainya toko kripto, bisa nggak? Bisa. Kalian mau pakai Indodax, toko kripto, pintu peluang ajaib, thrift, selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah, itu bisa. Oke, semoga table money management ini bisa membantu kalian dalam memanage atau mengelola uang kalian untuk investasi di Bitcoin jangka pendek maupun jangka panjang.